teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Ike Filza Gestina, dan juga rekan saya yang bernama Alsa Daktangilo, Cindy Agustin, Pratiwi Firda, dan juga Sutiasari. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai mitigasi bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Sutiasari mengenai mitigasi bencana dan kondisi geografi Pulau Lombok. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa sih mitigasi bencana itu. Mitigasi bencana merupakan rangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana melalui pembangunan fisik, peningkatan kesadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Pulau Lombok termasuk salah satu wilayah Indonesia yang rawan akan terjadinya gempa tektonik. Hal ini pernah terjadi pada tahun 2018, sebab Pulau Lombok itu berada pada zona subduksi. Zona tersebut merupakan daerah di mana terjadi pertemuan antara dua lempeng. Biasanya, gempa mampu menyebabkan terjadinya tanah longsor ataupun likuifaksi. Besarnya getaran dan kondisi fisis material tanah sangat menentukan potensi longsor akibat gempa bumi. Upaya mitigasi bencana gempa bumi yang dapat dilakukan salah satunya dengan mengetahui karakteristik suatu wilayah dan potensi terjadi gempa. Peran sistem informasi mengenai bencana dan upaya mitigasi juga menjadi poin penting supaya resiko bencana dapat ditekan serta aktivitas penanggulangan bencana dan tanggap darurat bisa dilakukan dengan secepat mungkin dan cepat. Sebelum mengetahui lebih dalam tentang materi ini, kita harus mengetahui tentang kondisi geografis Pulau Lombok. Pulau Lombok adalah suatu pulau yang berada di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, yang dipisahkan atau terpisah oleh Selat Lombok dari Pulau Bali pada bagian barat dan Selat Alas dari Pulau Sumbawa pada bagian timur yang menjadi bagian wilayah dari Nusa Tenggara Barat. Wilayah Provinsi NTB ini meliputi dua pulau, yakni Sumbawa dan Lombok. Secara geografis, Pulau Lombok terletak pada titik koordinat 8 derajat 565 lintang selatan dan 116 derajat 351 bujur timur dengan luas wilayah 4.514,11 km persegi. Topografi dari pulau ini didominasi oleh gunung berapi, yakni Gunung Rinjani, yang memiliki tinggi mencapai 3.726 meter di atas permukaan laut dan menjadi gunung tertinggi ketiga di Indonesia. Pulau Lombok juga berada pada dua lempeng aktif dunia, yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, serta di zona perpatahan naik Flores. Lempeng yang terus bergerak akan bertumbuk pada satu titik yang disebut sebagai zona subduksi. Pergeseran aktif dari lempeng-lempeng mempengaruhi terjadinya gempa bumi di Pulau Lombok. Setelah kita mendengarkan pemaparan dari Sutiasari, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari teman kita Cindy. Selanjutnya adalah cara yang dapat dilakukan dalam mengidentifikasi faktor kerentanan dari bencana gempa bumi di Lombok Timur dapat dilakukan dengan menggunakan analisa yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah kerentanan fisik. Indikator yang digunakan adalah jumlah rumah serta fasilitas yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Kedua, kerentanan sosial. Indikator yang digunakan yakni kepadatan penduduk, rasio penduduk rumah tangga miskin, rasio jenis kelamin, juga kelompok umur. Ketiga adalah kerentanan lingkungan. Indikator yang dapat digunakan adalah hutan lindung, konservasi, juga hutan produksi terbatas. Keempat, kerentanan ekonomi. Indikator yang digunakan ini misalnya presentase rumah tangga yang bekerja pada sektor rentan. Kerentanan merupakan suatu keadaan di mana terjadi penurunan ketahanan akibat dari pengaruh eksternal yang mengancam kehidupan, sumber daya alam, infrastruktur, mata pencaharian, kesejahteraan, juga produktivitas ekonomi. Hubungan antara bencana dengan kerentanan, apabila kondisi tersebut tidak dikelola dengan baik, akan menghasilkan suatu kondisi yang beresiko. Dari hasil overlay peta kerentanan fisik, sosial,
ekonomi, dan lingkungan tersebut, dapat diketahui bahwa wilayah ini masuk ke dalam kategori kerentanan rendah, sedang, juga tinggi, di mana tingkat kerentanan rendah berada pada kawasan yang tak terbangun dan yang masih jarang ada permukiman penduduk. Sementara itu, kerentanan sedang dan tinggi berada di kawasan yang terbangun pemukiman padat penduduk dan daerah pesisir. Berdasarkan hasil analisa tingkat risiko bencana gempa bumi yang terjadi di Lombok Timur, tingkat kerentanan gempa bumi di Kabupaten Lombok Timur dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yakni tingkat kerentanan gempa bumi rendah, sedang, dan tinggi. Itulah pemaparan materi dari teman kita Sutiasari dan juga Cindy. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi oleh teman kita Alsat. Untuk selanjutnya yaitu strategi mitigasi bencana gempa bumi di Lombok. Arahan tentang mitigasi bencana bumi gempa Lombok di Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan tingkat risiko. Yang pertama yaitu tingkat risiko rendah. Tingkat risiko rendah ini dapat dilakukan dengan cara mengedukasi kebencanaan pada sekolah-sekolah, tokoh masyarakat, juga dengan simulasi kebencanaan yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Jadi nantinya untuk daerah dengan tingkat risiko rendah ini dapat dilakukan dengan mengedukasi, dan edukasi itu berjalan terus menerus dan berkesinambungan. Yang kedua yaitu tingkat risiko sedang, dengan pengenalan ancaman dari potensi bahayanya gempa bumi dan mitigasinya, agar masyarakat sudah siap apabila sewaktu-waktu terjadi gempa. Untuk tingkat resiko sedang ini, masyarakat diberi pengenalan tentang ancaman dari potensi bahayanya gempa bumi itu, dan hal-hal yang disiapkan apabila sewaktu-waktu terjadi gempa bumi. Yang ketiga yaitu tingkat risiko tinggi, dengan cara arahan mitigasi pada zona 3 atau yang memiliki risiko paling tinggi. Untuk risiko paling tinggi ini harus tersedia jalur evakuasi yang jelas. Selain itu juga pemerintah daerah harus memperhitungkan zona bencana dan selanjutnya diimplementasikan dengan cara tertib dan juga tegas. Terima kasih. Oke, kita sudah mencapai bagian akhir dan sekarang kita akan mendengarkan mengenai serangkaian tahapan mitigasi bencana yang akan dipaparkan oleh TV. Selain mitigasi bencana yang dijelaskan sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang serangkaian tahapan mitigasi bencana, yaitu ada pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Pra-bencana dapat dilakukan dengan mempelajari peta analisis resiko bencana untuk keperluan pembangunan wilayah, misalnya membangun rumah atau gedung bertingkat. Lalu, penyediaan sistem peringatan dini terhadap bencana, mengikuti sosialisasi mengenai mitigasi bencana, membangun konstruksi bangunan atau rumah yang tahan gempa atau biasa disebut dengan RTG, lalu penyediaan perlengkapan medis seperti P3K, serta alat-alat lain seperti senter, lalu penyediaan fasilitas penyelamatan diri seperti tangga darurat dan jalur evakuasi. Saat terjadi bencana, jangan merasa panik jika gempa terjadi. Jika di dalam ruangan, segera berlindung di bawah benda yang kuat. Saat di luar ruangan, segera menuju ke tanah lapang. Segera mencari tempat yang aman atau tempat evakuasi. Pasca bencana, jika berada di dalam ruangan, segera keluar dan hati-hati terhadap runtuhan atau benda yang jatuh, mencari tempat evakuasi dan mencari informasi terkait gempa, waspada terhadap gempa susulan. Jadi itulah pemaparan dari kelompok 5. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kekurangan dan juga salah kata. Sampai jumpa lain waktu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.